Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febi Efriani. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Nur Aini, di mana di sini kita akan membahas mengenai isu mengenai kesetaraan gender bersama Ibu Siti Amanah SAG, yang dimana beliau merupakan alumni Ilmu Al-Quran dan Tafsir di kampus kita tercinta, yakni Universitas Islam Negeri Salatiga angkatan 2015, yang merupakan salah satu lulusan kategori terbaik. Beliau juga merupakan seorang hafidhah dan juga aktif dalam sebuah organisasi, yakni organisasi JKH, di mana beliau sekarang seorang guru ngaji di Pondok Pesantren Sulamut Taqwa. Di sini mungkin sudah tidak asing lagi mengenai isu-isu tentang gender, di mana banyak kalangan bahkan remaja menganggap bahwasanya untuk apa sekolah tinggi-tinggi wanita itu kalau ujung-ujungnya hanya di dapur. Di situ ada tanda kutip bahwasanya wanita itu bisa dikatakan, banyak yang mengatakan tuh derajatnya lebih rendah daripada laki-laki. Nah, jadi di sini kita akan membahas bersama Ibu Siti Amanah SAG mengenai isu-isu kesetaraan gender. Nah, di sini Ibu, bagaimana pendapat Ibu terhadap isu-isu perempuan yang menginginkan haknya sama dengan laki-laki? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. waktunya kepada Mbak-mbak rekan IAT. Saya hanya berdiskusi, manakala ada yang keliru kita benarkan bersama. Gitu ya, Mbak. Ini tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Apakah haknya itu sama atau berbeda? Yang sering kita bahas itu perempuan adalah terbelakang, tapi aslinya bukan seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi fitrah dan kodratnya, memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Misalnya dari segi kekuatan, pria itu lebih kuat daripada laki-laki, daripada perempuan. Itu dari segi kekuatan memang berbeda. Tapi ada juga hak-hak antara laki-laki dan perempuan, yang perempuan itu tidak boleh selalu di belakang, tidak. Perempuan juga memiliki hak-hak yang harus kita junjung bersama. Misalnya hak-hak yang harus kita tegakkan dari perempuan itu dari segi pendidikan. Dulunya zaman jahiliyah itu perempuan yang lahir harus dibunuh hidup-hidup. Nah, seiring berkembangnya zaman, perempuan itu dulunya hanya bekerja di dapur, tidak boleh keluar rumah sekalipun. Tapi hak-hak yang demikian itu yang harus kita tinggikan derajatnya. Hak perempuan juga boleh mengenyam pendidikan, sampai apapun itu boleh, aslinya boleh. Kalau dulu memang iya, hanya orang-orang yang tergolong ningrat, yang tergolong mampu, baru dia, misalnya anak presiden, dia baru boleh belajar. Itu aslinya enggak begitu ya. Tapi dulu yang pencetus hak perempuan itu siapa? Pencetus perempuan R.A. Kartini ya. Nah, itu ada R.A. Kartini juga yang berhasil meninggikan derajat wanita. Hak-hak yang harus ditegakkan yaitu tadi memperoleh keadilan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kalau kita sekarang melihatnya perempuan itu banyak yang berkarir, misalnya ada yang jadi guru, ada yang jadi di perusahaan manajer misalnya. Itu dia sudah sekolah tinggi-tinggi misalnya, jadi manajer, jadi guru, boleh-boleh saja selama itu tidak. Tapi ada ranah-ranah tertentu yang semestinya itu perempuan tidak boleh menggantikan posisi laki-laki, itu ada. Tapi bukan berarti yang terus perempuan sekolah tidak boleh, tidak ya. Jadi yang harus ditinggikan adalah seperti halnya mengenyam pendidikan yang sama seperti laki-laki dan perempuan sama, keadilan sosial,
dan kehidupan setidaknya antara laki-laki dan perempuan itu memperoleh keadilan yang sama di mata hukum, begitu. Baik Ibu, di sini kan gini Bu, banyak isu-isu yang mengatakan takutnya laki-laki itu ada ketakutan, salah satunya itu ketika seorang wanita itu berkarir, takutnya gajinya itu melebihi suaminya. Nah di situ kan dalam kategori ada permasalahan dalam rumah tangga. Jadi kayak saya tuh mau mendekati dia, sedangkan gajinya dia aja melebihi saya. Jadi pandangan Ibu sendiri mengenai hal-hal seperti itu gimana? Ya, baiklah. Itu memang sering terjadi di akhir-akhir zaman ini. Sebenarnya kalau kita perempuan ya, saya sendiri tuh juga keluar ya. Keluar itu saya membantu di MTS ya. Itu sebenarnya perempuan itu bukan pencari nafkah, bukan ya. Tapi kita di sini berkarir di luar itu niatnya membantu suami. Jadi entah itu suami lebih tinggi yang suami atau pendapatannya lebih tinggi yang perempuan, itu sebenarnya bukan menjadi problem. Soalnya kalau perempuan yang bekerja itu adalah hanya membantu, yang kewajibannya sendiri itu adalah yang laki-laki itu. Kewajiban yang harus itu sebenarnya laki-laki. Perlu digarisbawahi juga, kita kalau keluar itu sampai di mana ridhonya suami itu harus kita dapatkan. Jadi kalau kita kok keluar sebenarnya hanya pun toh mengajar ataupun yang lainnya yang sepele toh hanya mau apa, tapi kalau suami tidak mengizinkan atau kita hanya niatnya itu untuk saya kok malu dengan temannya berkarir di perusahaan, saya kok hanya nganggur. Itu tidak boleh kalau hanya sekedar untuk menunjukkan untuk fashion. Kalau hijab itu untuk fashion ya, itu tidak boleh. Jadi kita niatnya kalau kita berkarir atau kita mau keluar itu niatnya membantu suami, tidak untuk meninggikan derajatnya di atas laki-laki, bukan. Baik Ibu, mungkin dari Mbaknya ditanyakan. Ya. Lalu yang mengenai isu-isu di dalam ranah ilmu tafsir kan kita ketahui bersama bahwasanya ada seorang mufasir wanita yaitu Aminah Wadud, penggagas pemikiran feminisme yang ingin menyamakan hak perempuan dalam hal peribadatan seperti menjadi imam, menjadi khatib Jumat. Itu menurut pandangan Ibu bagaimana? Tadi kan sudah diberi kebebasan, diberi kelonggaran ya. Perempuan itu boleh keluar, perempuan itu boleh membantu suaminya, perempuan boleh mengenyam pendidikan. Nah, yang ini yang tidak boleh itu yang ini. Yang tidak boleh itu kalau perempuan menjadi imam, itu memang tidak boleh. Tidak ada tulisan yang membolehkan dalam keadaan apapun itu perempuan kalau menjadi imam memang tidak boleh. Ada yang membolehkan, sebagian pendapat itu ada yang membolehkan, tapi itu darurat banget. Misalnya di lingkungan itu ada laki-laki tapi sama sekali tidak bisa mengenal agama, sama sekali tidak mengetahui pendidikan di lingkungan tersebut. Tapi seperti halnya Aminah Wadud itu tokoh yang liberal, Tapi kalau dilihat dari latar belakang Aminah Wadud, hanya sekilas ini ya, dia itu tinggalnya di, kalau nggak salah di Amerika apa di mana, di luar ya. Konon katanya lingkungannya Aminah Wadud dulunya itu memang benar-benar tidak mengenal Islam dan tidak mengenal agama. Jadi keadaannya yang terpaksa seperti itu, jadi Aminah Wadud terpaksa muncul pikiran untuk maju. Nah, yang kita bahas itu ngertinya kita itu Aminah Wadud itu tidak ngerti kronologinya, tahu-tahu dia menjadi imam. Ada tokoh lagi namanya Ummu Harokoh. Ummu Harokoh itu salah satu sahabat yang dulunya itu dia memiliki punya anak, tapi anak-anak dia mengimami anaknya.
anaknya laki-laki, tapi pas dia mengimami anaknya itu, dia niatnya untuk mengajari anaknya, dan posisi anaknya itu belum mumayyiz, jadi boleh-boleh saja. Jadi kalau kita kadang mendengar pendapatnya dari siapa, itu kita lihat dulu kronologinya bagaimana, biar kita tidak tiba-tiba yang kita ambil terus kita viralkan, jangan ya. Jadi pada intinya itu isu-isu itu enggak seperti yang kita pikirkan, Enggak sehoror yang kita Iya. bayangkan. Iya. Benar, tidak sehoror yang kita bayangkan. Soalnya kita nangkapnya hanya segaris secuplik nangkapnya, padahal kronologi turunnya, kronologi kejadian itu juga sangat panjang, sangat panjang. Mungkin cukup Ibu, terima kasih atas waktunya, cukup ilmunya. Ya, terima kasih, mungkin cukup sekian pembahasan dari kita mengenai isu kesetaraan gender. Terima kasih Ibu atas wawasannya dan pemahamannya mengenai isu kesetaraan gender ini. Mungkin saya dan rekan saya pamit undur diri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.